Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany & Co., di Jakarta. Penyegelan didasari atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristianto mengatakan, salah satu penyegelan dilakukan terhadap toko perhiasan mewah di kawasan Plaza Senayan, Jakarta. Penyegelan itu bagian dari operasi penindakan untuk meningkatkan kepatuhan kepabeanan dan cukai. Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang, kata Siswo melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Februari 2026. Sanksi diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1000% dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor. Hal ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sudawa buka suara ihwal penyegelan 3 toko emas mewah Tiffany & Co. oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta. Purbaya menekankan, penyegelan memang akan dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai bila ada indikasi barang yang diperdagangkan dari hasil impor tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kepabeanan, termasuk urusan pelunasan pungutan kepada negara. Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi, kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis lalu. Purbaya menekankan, penyegelan memang akan dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai bila ada indikasi barang yang diperdagangkan dari hasil impor tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kepabeanan, termasuk urusan pelunasan pungutan kepada negara. Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi, kata Purbaya. Purbaya mengatakan, meski barang impor toko perhiasan itu telah masuk, namun ketika ditinjau ulang oleh petugas bea cukai kewajiban kepabeanannya belum terpenuhi. Maka, ketika diminta konfirmasi dan tak mampu membuktikan pemenuhan kewajibannya, penyegelan dilakukan. Itu sebagian besar yang masuk barangnya memang enggak bayarkan, dicurigain ini selundupan atau enggak, disuruh kasih lihat form perdagangannya itu segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan, kata Purbaya lagi saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat. Purbaya menekankan, dengan temuan itu, Bea Cukai menganggap barang emas perhiasan yang diperdagangkan Tiffany & Co. merupakan selundupan dari Spanyol. Selain itu, juga ditemukan adanya tindakan under invoicing alias menjual di bawah harga pasaran untuk menghindari kewajiban perpajakan sebenarnya. Jadi memang itu barang Spanyol ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing, itu kelihatan semua. Jadi ada yang bilang juga ke saya harusnya polisi kalau punya namanya Bea Cukai nanti gabung dengan pajak, tegasnya. Ia mencurigai adanya permainan antara oknum Bea Cukai dan toko perhiasan Tiffany & Co. terkait kasus pelanggaran impor yang dilakukan perusahaan. Sebetulnya ada indikasi juga dari kasus ini terkait keterlibatan pegawai Bea Cukai. Sebab, barang impor yang masuk tak sesuai ketentuan bisa leluasa selama ini dan diperdagangkan toko emas perhiasan itu.